Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, berbahagia, di rumah saja, dan patuhi protokol kesehatan yang ada, serta bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Oh ya, apabila pada minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita telah belajar atau mempelajari tentang perbedaan teks anekdot dengan teks humor atau cerita humor, dan juga aspek-aspek yang meliputi atau aspek-aspek yang berpengaruh seperti inti cerita, lalu isi cerita, fungsi komunikasi, dan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kali ini, dan juga pada pertemuan sebelumnya, minggu kedua, Bapak telah menugaskan untuk kalian membaca materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu tentang struktur teks anekdot. Yang pertama, struktur teks anekdot adalah ada 5. Ini yang paling banyak ditanyakan tentang struktur teks anekdot. Padahal sebelumnya Bapak hanya menugaskan untuk membaca materi saja, tapi tidak apa-apa. Bapak mengapresiasi tentang kinerja teman-teman telah bertanya, telah untuk ikut aktif, telah aktif. Bapak sangat mengapresiasi hal tersebut. Nah, untuk kali ini, kesempatan yang mulia ini kita bahas bersama tentang struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi adalah bagian di awal yang berfungsi, bagian awal di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi sendiri adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis sendiri adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi sendiri adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Terakhir adalah kode. Kode merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Jadi untuk struktur teks anekdot sendiri itu ada 5: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Selanjutnya yaitu tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Anekdot sendiri memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau retorika, atau yang bisa kita sebut kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, atau bisa juga kalimat yang penuh gaya bahasa, lebih mudahnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi, kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kata perintah, imperatif, sentence. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru.
Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Ya, lalu selanjutnya contoh teks pertama ya, tentang aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum." Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Contoh analisis struktur. Contoh analisis struktur pada teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Isinya itu yang pertama berkaitan dengan struktur ya, langsung saja kita kaitkan. Seorang warga melapor kemalingan. Di struktur sebut sebagai abstraksi. Lalu tahap pengenalan ya, tahap istilahnya awal-awal belum mendetail. Lalu yang kedua yaitu pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Saya beruntung, Pak." Ini dalam struktur masuk sebagai orientasi, yaitu tentang bagian yang menunjukkan awal kejadian peristiwa, tentang latar belakang sebab akibat bagaimana itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga, polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum." Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Wah, kebablasan ya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Terakhir, dari polisi itu kita sebut sebagai krisis, yaitu bagian di mana terjadinya hal atau masalah yang unik. Kenapa unik? Karena di sini disebutkan bahwa saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Nah, kemalingan kok beruntung, ya kan? Nah, lalu pada saat pelapor belum menjawab belum, lalu polisi menjawab itu ilegal, Anda saya tangkap. Itu disebut sebagai reaksi karena belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Nah, lalu reaksi dari polisinya, itu ilegal, Anda saya tangkap, seperti itu. Terakhir adalah kode, yaitu dimana merupakan bagian akhir cerita unik tersebut. Akhirnya pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini unik sekali. Dan juga memberikan kesimpulan yang dialami oleh penulis. Jadi pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya kesimpulannya. Selanjutnya yaitu contoh teks kembali atau contoh teks lagi. Yang kedua, kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Sambil saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir tadi dia berbicara dengan Anda." Kita analisis analisis unsur kebahasaannya ya. Yang pertama, nomor 1 yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu.
pada puncak pengadilan korupsi politik, pada puncak, kalimat tersebut menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu kedua, kalimat retoris atau gaya bahasa, penggunaan gaya bahasa, banyak gaya bahasa. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Apakah benar bahwa Anda menerima $5.000? Seperti itu. Kalimat yang tidak perlu dijawab sebagai pernyataan. Istilahnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban, seperti itu, yang digunakan menggunakan gaya bahasa, penuh gaya bahasa. Lalu yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya konjungsi hubungan waktu. Hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela. Aksinya yaitu menatap keluar jendela yang dilakukan oleh saksi, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pernyataan jaksa. Perintah yaitu untuk menjawab pertanyaan dari jaksa. Yang terakhir atau yang keenam yaitu penggunaan kalimat seru. Oh, maaf, untuk menyerukan ya dari unsur kebahasaan dari teks tersebut. Tugas nih, yang terakhir. Buatlah satu teks anekdot yang ada di sekitar lingkungan, yang ada di lingkungan sekitar Anda. Bisa tentang kesehatan, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Ini sengaja tidak saya tambahkan, nanti saya tambahkan, yaitu bisa tentang kesehatan, sosial, politik, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Nah, ini contoh teks anekdot kesehatan yang saya buat, yang Bapak buat, yaitu tentang temanya Yakult. Buyung, Gar, tadi kamu lihat enggak? Tegar, lihat apa memangnya? Buyung, itu loh Pak Deaan. Tegar, memangnya kenapa dengan Pak Deaan? Buyung, masa dia minum Yakult enggak dikocok dulu? Tegar, ya mungkin aja enggak ada gula yang menggumpal. Buyung, salah. Tegar, hah? Kok salah sih? Terus maksudnya apaan? Buyung, mungkin Pak Deaan takut kalau dikocok, bakteri baik yang ada di dalam Yakult berubah jadi jahat. Orang jahat kan lahir dari orang baik yang tersakiti. Tegar, seperti itu. Dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan juga benar. Serta tidak lupa juga dengan tema yang sudah ditentukan tersebut tadi. Tugas paling lambat dikumpulkan hari pertemuan yang akan datang. Wajib mengumpulkan semua, dan juga nanti kita akan kupas atau kita akan bahas bersama-sama. Bagi yang tidak mengumpulkan, tidak akan Bapak anggap kehadirannya, dan juga tidak akan Bapak nilai untuk pertemuan minggu depan. Seperti itu. Oh ya, Bapak senang sekali walaupun pertemuan kita tidak bisa menggunakan Google Meet seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Bagi yang berhalangan, terima kasih sudah menonton video ini, menyaksikan, menyimak materi ini. Walaupun suara Bapak yang kurang sedap didengar dan juga materinya hanya melalui PPT, tapi Bapak terima kasih sekali karena kalian sudah mendengarkan secara baik dan secara seksama. Oh iya, ini pertemuan ketiga, sebentar lagi masuk pertemuan keempat minggu depan. Bapak harap kalian manfaatkan, maksimalkan materi, pelajari seluruh materi yang ada, manfaatkan dan maksimalkan seluruh peluang yang ada. Jadikan setiap hari sebuah pembelajaran, dan juga jadikan apa yang kita pelajari hari ini sebagai sebuah istilahnya tanggung jawab bahwasanya kita ini masih sekolah loh, walaupun dalam
pembelajaran jarak jauh ya secara online, tapi kita masih ada tanggungan sebagai peserta didik dan juga seorang guru, dan juga pengalaman-pengalaman dalam setiap pertemuan yang kita jalani hari ini dianggap sebagai suatu pembelajaran. Itu saja, terima kasih banyak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran via Google Meet pada pertemuan ketiga. Syukur-syukur pada pertemuan keempat nanti kita bisa membahas via Google Meet secara menyeluruh, atau juga bisa kita tegaskan ulang melalui WhatsApp group. Sekian saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, salah-salah kata, salah ucap, untuk tugas dan presensi jangan lupa segera dikerjakan ya, agar tidak menumpuk nanti dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Sekian dari Bapak, jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah saja, dan juga yang terakhir bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.